pertarungan sengit Asta CS melawan Dante pada chapter sebelumnya cukup terlihat santuy. Namun kini nampaknya pertarungan mereka sudah mulai memasuki babak yang lebih serius lagi, bosku. Yang mana pada chapter sebelumnya di panel terakhir kita sempat dibuat penasaran kan, apakah jurus kombinasi Asta dan Gauche untuk menyerang Dante dapat mengenai dan berefek terhadap dia. Dan semua itu terjawab sudah di chapter 242 ini. Ya, meskipun sebelumnya kita melihat wajah Dante yang seakan terkejut dengan serangan kombinasi itu, tapi ternyata serangan yang sangat diyakini Gauche akan mengenai Dante itu pun dapat diatasi Dante dengan sangat mudah. Dengan power up kekuatan iblisnya menjadi 50%, Dante pun menciptakan distorsi ruangan yang mementalkan seluruh serangan kombinasi mereka. Tentunya kita bertanya kan, mengapa jurus anti-sihir yang sudah dilipat gandakan jumlah dan kecepatannya itu tidak berefek terhadap sihir Dante? Nah, menurut Mimin nih bosku, kemungkinan besar sihir yang dikeluarkan Dante itu mengalihkan atau mengacaukan gravitasi Asta. Karena seperti yang kita tahu, Dante adalah pengguna sihir gravitasi. Bisa kita lihat kok semua serangan yang ditujukan satu titik terpental melewati distorsi ruang gravitasi yang diciptakan Dante. Mungkin Dante nggak bisa mementalkan anti-magic dengan gravitasinya, tapi dia pasti bisa mementalkan Asta yang adalah objek solid dari serangan itu. Maka dari itu, gravitasi pastinya tetap berpengaruh terhadap Asta. Nah, Asta yang terkejut melihat hal itu pun jadi nggak sadar kalau Dante sudah berdiri di atasnya lalu mendorong Asta jatuh ke bawah. Dan di sini kita lihat Dante mulai membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan iblis. Ternyata nih bosku, setiap kekuatan iblis memanglah memiliki tingkatan kekuatan yang berbeda-beda. Tapi Dante berpendapat kalau iblis Asta kemungkinan memiliki kekuatan yang sama dengan iblis yang dimilikinya. Mimin rasa sih pendapat Dante ini salah. Ya secara kita tahulah ya kalau kekuatan iblis Asta adalah anti-magic. Dia murni menggunakan kekuatan anti-magic milik iblis karena Asta memang sama sekali nggak punya elemen kekuatan sihir yaitu mana. Sedangkan seluruh anggota Dark Triad yaitu Dante, Zenon, dan Vanica memiliki kekuatan sihir yang berbeda-beda. Dan mereka menggunakan kekuatan iblis hanya untuk power up kekuatan sihirnya itu. Dan kalau memang mereka sama, pastinya lah mereka hanya menggunakan kekuatan iblis Magicula, sama seperti Asta yang hanya menggunakan kekuatan anti-magic milik iblis yang berada dalam grimoire-nya, bukan power up elemen sihirnya yang sama dengan kekuatan iblis Magicula. Sampai sekarang pun kita belum tahu apa kekuatan sihir sebenarnya yang dimiliki oleh iblis Magicula ini. Nah, kita lanjut ke jalan ceritanya ya bosku. Asta yang tidak terima disamakan dengan Dark Triad dan komplotannya pun mulai terprovokasi dengan perkataan yang dikeluarkan Dante. Ya, nggak heran lah ya. Secara kan Asta orang yang memiliki hati dan sifat yang sangat baik. Mana mau dia disamakan dengan orang-orang yang nggak punya hati nurani sama sekali kayak Dark Triad. Tapi nggak sampai hanya di situ bosku, Dante tetap saja memprovokasi Asta. Hal ini pun tentunya bukan tanpa sebab, karena sepertinya Dante ingin membangkitkan iblis yang berada di tubuh Asta agar dia lepas kendali dan mengeluarkan sifat jahat dari iblisnya itu. Tak tinggal diam hanya menonton, Vanessa pun mencoba menolong Asta menggunakan Roach. Seketika Dante meningkatkan kekuatannya menjadi 60% dan menghilangkan Roach, bahkan menghilangkan mana Vanessa sekaligus menahan mereka menggunakan tekanan gravitasi. Dari sini kita jadi tahu ternyata ada kekuatan yang bisa mengalahkan kucing takdir milik Vanessa dan tidak terpengaruh oleh takdir yang diinginkan kucing itu. Wah, 60% aja sudah mengerikan seperti itu ya, apalagi kalau di atas 60%. Belum cukup sampai di situ, Dante lalu menusuk Gauche dengan pedang dari bongkahan tanah besar yang dipadatkan tanpa belas kasihan sedikit pun. Benar-benar deh, ini sihir gravitasi betul-betul ganas dan brutal. Tadinya sih Asta masih dalam keadaan tenang dan belum terlalu terprovokasi. Tapi karena provokasi yang begitu kejam dari Dante, Asta pun dikuasai emosi dan amukan yang tak terbendung dan hampir hilang kendali.
Ada yang menjadi sorotan Mimin di sini, yaitu sesaat ketika Gauce tertusuk oleh pedang Dante, ada satu panel di mana menunjukkan penglihatan dari ingatan masa lalu Asta. Terlihat seseorang yang masih samar wajahnya mengalami luka tusuk bagian dadanya dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Mungkin ini mengingatkan masa lalu Asta yang hampir sama kejadiannya seperti yang dia saksikan sekarang. Mimin rasa sosok ini adalah sosok yang dekat dengan Asta. Apakah mungkin dia adalah orang tua Asta? Memang banyak yang berspekulasi kalau sosok itu adalah ibu dari Asta. Tapi Mimin beropini kalau sosok itu bukanlah sosok seorang perempuan, melainkan seorang laki-laki. Itu dikarenakan gambar dari sosok dalam penglihatan Asta itu lebih ke wujud laki-laki dari segi pakaian dan bagian dada yang tidak menonjol layaknya perempuan. Dan Mimin beranggapan kalau dia mungkin adalah sosok ayah Asta. Dan dengan penuh amarah, Asta berubah wujud yang nyaris menyerupai layaknya iblis. Muncul deh satu lagi tanduk di sebelah kiri kepala Asta yang menjadikannya bertanduk 3, serta sayap kiri yang berukuran lebih kecil dari sayap kanannya. Ditambah lagi, di bagian belakang Asta terlihat tumbuh sebuah ekor yang panjang. Semakin keren aja tuh perubahan Asta ini ya bosku. Wah, gimana menurut kalian bosku? Pastinya chapter berikutnya bakal menjadi pertarungan antar pengguna kekuatan iblis yang epic. Dan bagaimanakah nasib Gauce? Apakah dia mati? Entah deh ya. Atau kalian punya pendapat tersendiri? Nah, untuk itu jangan malu-malu sampaikan di kolom komentar ya bosku. Kita diskusi di sana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.